Belajar matematika melalui video pembelajaran bangun datar terkait cerita Roro Jonggrang. Untuk kelas 7 SMP di Jawa Tengah, terdapat dua kerajaan yang keadaannya bertolak belakang bernama Kerajaan Pengging dan Keraton Prambanan. Prabu Damarmoyo adalah pemimpin Kerajaan Pengging. Daerah kekuasaannya begitu subur dan makmur. Rakyatnya pun memiliki kehidupan yang makmur. Raja Prabu Damarmoyo memiliki seorang penerus yang sakti dan gagah bernama Bandung Bondowoso. Sedangkan Keraton Prambanan yang kering dan tandus dipimpin oleh seorang raksasa bernama Prabu Boko. Pemimpin yang satu ini terkenal arogan dan serakah. Meski begitu, Prabu Boko dikaruniai seorang putri cantik seperti bidadari bernama Roro Jonggrang. Karena sifatnya yang serakah, Prabu Boko mempunyai keinginan untuk memperluas daerah kekuasaannya. Ia pun memutuskan untuk berperang dengan Kerajaan Pengging. Prabu Boko mempersiapkan para pemuda di kerajaannya untuk menjadi prajurit. Pemerasan terhadap rakyatnya sendiri pun dilakukan. Dengan persiapan yang matang, akhirnya tiba hari di mana Prabu Boko menyerang Kerajaan Pengging dan mengusik ketentraman rakyatnya. Perang lalu terjadi, menjatuhkan banyak korban, dan membuat rakyat dari kedua kerajaan menderita dan kelaparan. Wahai Prabu Damarmoyo, saya menantang Anda untuk berperang. Barang siapa yang akan menang, maka ia berhak untuk mendapatkan daerah kekuasaan. Siapa takut? Mari kita buktikan siapa yang terkuat. Lalu Prabu Damarmoyo memerintahkan anaknya yaitu Bandung Bondowoso untuk berperang melawan Prabu Boko. Melihat keadaan begitu memprihatinkan, Prabu Damarmoyo mengutus anaknya sendiri untuk maju ke medan perang dan melawan Prabu Boko. Anakku, aku percaya padamu. Lawan dia dan tunjukkan kehebatanmu. Baik ayahanda. Serang! Pertempuran sengit terjadi di antara Prabu Boko dan Bandung Bondowoso yang sama-sama sakti. Peperangan itu berujung dengan kematian Prabu Boko. Tidak butuh waktu lama untuk pasukan Kerajaan Pengging yang dipimpin oleh Bandung Bondowoso mengepung Keraton Prambanan. Di waktu yang bersamaan, kabar duka kematian ayahnya pun sampai di telinga Roro Jonggrang. Setibanya di Keraton Prambanan, Bandung Bondowoso melihat Roro Jonggrang. Dengan cepat, Bandung Bondowoso terpesona pada kecantikan dan keindahan istana yang tersusun dari bangunan yang megah. Soal latihan, menentukan bangun datar berdasarkan cerita tersebut. Bangun datar apa saja yang tersusun pada bangunan istana Roro Jonggrang? Bangun datar yang tersusun pada bangunan istana Roro Jonggrang adalah segitiga, persegi panjang, dan persegi. Wahai Roro Jonggrang, maukah kamu menjadi permaisuriku? Bagaimana ini? Dia adalah orang yang membunuh ayahku. Mana bisa aku menikah dengannya? Tapi jika aku menolak, maka dia akan membunuhku juga. Wahai Bandung Bondowoso, aku bersedia menjadi permaisurimu. Tapi ada syaratnya. Katakan saja, akan kusanggupi semuanya. Yang pertama, kamu harus membuat sumur yang paling dalam dan diberi nama Jalatunda. Bandung Bondowoso berusaha menyanggupi syarat Roro Jonggrang. Ia menggali tanah yang dalam untuk membangun sumur dan berhasil menyelesaikan dengan cepat. Melihat hal ini, Roro Jonggrang menjadi gelisah karena syarat pertamanya sudah terpenuhi dengan mudah. Ya Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Ternyata dia bisa membuat sumur itu. Semakin gelisah, Roro Jonggrang mendorong Bandung Bondowoso ke dalam sumur lalu melempari bebatuan dan tanah dengan bantuan Patih Sakti. Tidak sebanding dengan kekuatannya, Bandung Bondowoso berhasil keluar dari dalam sumur dengan rasa geram. Tetapi amarah itu tidak jadi meledak karena rasa cintanya pada Roro Jonggrang. Rasakan ini, selamanya aku tidak akan menikah denganmu. Tapi kau sudah berjanji, jika aku bisa bangun sumur ini, kau akan menikah denganku. Baik, kalau begitu aku minta satu syarat lagi. Apapun yang kau inginkan akan aku kabulkan, wahai Roro Jonggrang. Aku ingin kau buatkan 1000 candi, tapi dalam waktu 1 malam. Syarat macam apa itu? Itu tidak mungkin terjadi. Ya sudah, kalau begitu aku tidak akan menikah denganmu. Baiklah, akan kubuatkan 1000 candi untukmu malam ini. Soal latihan, luas dan keliling, Bandung Bondowoso membuat candi yang bentuk atapnya menyerupai bentuk segitiga.
dengan tinggi 60 meter dan alas 20 meter. Untuk keliling alas yang dibangun berupa persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 35 meter. Bandung Bondowoso penasaran ingin tahu berapa luas dari candi yang dibuatnya. Ia pun mengukur candi tersebut dan hitunglah berapa luas dan keliling candi yang dibuat oleh Bandung Bondowoso. Diketahui tinggi sama dengan 60 meter, alas sama dengan 20 meter, panjang sama dengan 20 meter, lebar sama dengan 35 meter. Ditanya, luas dan keliling candi. Rumus luas segitiga adalah luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Luas candi sama dengan setengah kali 20 meter kali 60 meter. Luas sama dengan 1 kali 10 kali 60 meter. Luas sama dengan 10 meter kali 60 meter. Luas sama dengan 600 meter persegi. Jadi luas atap candi yang dibuat oleh Bandung Bondowoso tersebut adalah 600 meter persegi. Rumus keliling persegi panjang. Keliling sama dengan 2 kali panjang tambah lebar. Keliling candi sama dengan 2 kali 20 meter tambah 35 meter. Keliling sama dengan 2 kali 55 meter. Keliling sama dengan 110 meter. Jadi keliling candi yang berupa persegi panjang dibuat oleh Bandung Bondowoso adalah 110 meter. Dalam upaya memenuhi syarat kedua, Bandung Bondowoso kemudian meminta bantuan bala tentara makhluk halus untuk membangun 1000 candi sebelum pagi tiba. Wahai prajuritku, kemarilah bantu aku buatkan 1000 candi. Semua berjalan lancar karena bala tentara ini berhasil membangun 1000 candi dengan cepat. Sebelum pagi tiba, 998 candi sudah terbangun dan menyisakan 2 candi yang belum selesai. Kegelisahan Roro Jonggrang semakin menjadi. Dengan cepat ia pun mencari jalan keluar yang lain. Ia licik untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso terbesit dalam pikirannya. Apa yang harus aku lakukan agar mereka tidak bisa membangun 1000 candi itu? Hahaha, aku punya ide. Sontak, ia memerintahkan para dayangnya untuk menyalakan api obor dan membakar jerami sehingga mengubah warna langit menjadi merah dan membuat ayam jantan berkokok bersahutan menyangka hari sudah pagi. Semua dilakukan demi mengelabui para bala tentara Bandung Bondowoso. Para makhluk halus berbondong-bondong pergi meninggalkan pekerjaannya, menyisakan 1 candi yang belum selesai dibangun. Maaf Tuan, hari sudah pagi, kami tidak bisa melanjutkan pekerjaan ini. Menyadari perbuatan Roro Jonggrang yang curang demi menggagalkan usahanya untuk kedua kalinya, Bandung Bondowoso pun tak tinggal diam. Kecantikan Roro Jonggrang tidak lagi mengelabuinya. Bandung Bondowoso kini dipenuhi oleh amarah. Hahaha, awas kau Roro Jonggrang, tunggu pembalasanku. Sakit hati, Bandung Bondowoso memperlihatkan kesaktiannya. Ia menunjuk sekaligus mengutuk Roro Jonggrang menjadi sebuah patung yang begitu besar. Wahai Roro Jonggrang, kau rupanya ingin bermain-main denganku. Kau belum tahu siapa aku, hahaha. Apa maksudmu? Bukankah kau memintaku untuk membuat 1000 candi dan sekarang candiku belum sempurna? Akan kusempurnakan dengan kukutuk kau menjadi batu. Dalam sekejap Roro Jonggrang yang cantik seperti bidadari pun berubah menjadi arca batu yang melengkapi candi terakhir. Dan candi pun terbangun sempurna dengan 1 candi utama yang besar dan candi lainnya berukuran sama rata. Soal latihan perbandingan. Jika candi utama yang bentuk atapnya menyerupai bentuk segitiga di mana tinggi 60 meter dan alas 20 meter. Untuk keliling alas yang dibangun berupa persegi panjang dengan panjang 20 meter dan lebar 35 meter. Kemudian, ukuran candi lainnya yang bentuk atapnya menyerupai bentuk segitiga di mana tinggi 10 meter dan alas 30 meter. Untuk keliling alas yang dibangun berupa persegi dengan panjang sisi 15 meter. Hitunglah berapa perbandingan antara luas candi utama dengan luas candi lainnya dan keliling antara candi utama dengan candi lainnya.
Luas candi besar utama, luas sama dengan setengah kali 20 meter kali 60 meter. Luas sama dengan setengah kali 10 meter kali 60 meter. Luas sama dengan 10 meter kali 60 meter. Luas sama dengan 600 meter persegi. Jadi, luas candi utama adalah 600 meter persegi. Luas candi lainnya adalah luas sama dengan setengah kali 10 meter kali 30 meter. Luas sama dengan setengah kali 5 meter kali 30 meter. Luas sama dengan 5 meter kali 30 meter. Luas sama dengan 150 meter persegi. Jadi luas candi lainnya adalah 150 meter persegi. Perbandingan luas candi utama dan candi lainnya adalah candi utama banding candi lainnya. 600 meter persegi banding 150 meter persegi. 4 meter persegi banding 1 meter persegi. Keliling candi utama. Keliling sama dengan 2 kali 20 meter tambah 35 meter. Keliling sama dengan 2 kali 55 meter. Keliling sama dengan 110 meter. Jadi keliling candi utama adalah 110 meter. Keliling candi lainnya. Keliling sama dengan sisi tambah sisi tambah sisi tambah sisi. Keliling sama dengan 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15. Keliling sama dengan 60 meter. Jadi keliling candi lainnya adalah 60 meter. Perbandingan keliling candi utama dan candi lainnya adalah candi utama banding candi lainnya. 110 meter banding 60 meter. 11 meter banding 6 meter. Sejak itu, batu raksasa tersebut dikenal sebagai Arkadurga yang terletak di dalam ruang candi yang besar. Hingga hari ini, candi tersebut dikenal dengan nama Candi Roro Jonggrang. Sedangkan candi-candi di sekitar Candi Prambanan dinamakan Candi Sewu, meski jumlahnya tidak mencapai 1000. Dalam bahasa Jawa, kata sewu berarti 1000. Soal latihan. 1. Sebuah papan reklam berbentuk segitiga dengan panjang alas 65 cm dan luasnya 1625 cm persegi, maka tinggi papan reklam tersebut adalah 2. Segitiga ABC mempunyai luas 3125 cm persegi. Perbandingan panjang alas dan tinggi segitiga adalah 2:5. Ukuran tinggi segitiga tersebut adalah Terima kasih.